Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Mudah-mudahan pada hari ini kalian semuanya dalam kondisi sehat ya dan tetap semangat. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian perdagangan, perdagangan terpulau dan perdagangan internasional. Baik. Untuk pembelajaran hari ini ada beberapa kompetensi dasar ya yang akan kita capai serta indikator pelajaran yang perlu kita capai atau kita bahas. Di antaranya pengertian perdagangan internasional, perdagangan antar pulau, tujuan perdagangan antar pulau, faktor pendorong, manfaat, pengertian perdagangan internasional, dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Silakan amati gambar yang Bapak tampilkan ya, ada kegiatan jual beli di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Dan silakan menjawab pertanyaan di bawah ini. Baik, pertanyaan pertama, mengapa aktivitas perdagangan selalu dibutuhkan manusia? Silakan jawab. Apa keuntungan yang peroleh dari kegiatan perdagangan itu? Adakah kerugian yang mungkin terjadi pada kegiatan perdagangan itu? Oke, terima kasih anak-anak. Apa sih pengertian perdagangan? Perdagangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan jual dan beli barang untuk memperoleh keuntungan. Jadi kegiatan jual beli barang ini baru ada setelah dikenalnya namanya alat tukar, yaitu berupa uang. Pada zaman dahulu sebelum dikenal namanya uang, kegiatan ini dilakukan, kegiatan perdagangan dilakukan dengan cara sistem tukar barang atau dikenal dengan barter. Pertanyaannya, apakah pada zaman modern sekarang ini masih ada istilah barter atau ada sistem barter dalam kehidupan masyarakat? Jawabannya masih ada, walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas. Contoh di Pulau Lamalera di Nusa Tenggara dan beberapa wilayah pelosok di Pulau Papua masih mengenal sistem barter. Berikutnya, jenis-jenis perdagangan. Jenis perdagangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pedagang kecil, ada yang kedua, pedagang kecil atau menengah, kemudian ada pedagang besar. Menurut jenis perdagangan kedua ada namanya menurut jangkauan. Menurut jangkauannya dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang dalam negeri atau perdagangan dalam negeri, kemudian pedagang luar negeri atau perdagangan antar negara. Dalam perdagangan dalam negeri, kegiatan pedagang itu berlangsung pada satu wilayah negara, ya, baik itu antar pulau maupun antar daerah. Kemudian perdagangan luar negeri atau perdagangan antar negara itu kegiatannya dilakukan oleh masyarakat antar satu negara dengan negara lain. Berikutnya, tujuan daripada perdagangan antar pulau itu yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah memperoleh keuntungan. Ya. Yang kedua, memperluas jangkauan, di mana perdagangan ini itu menyebarluaskan atau mendistribusikan barang-barang produk yang nantinya dikonsumsi oleh masyarakat luas di daerah lain. Berikutnya tentang faktor pendorong manfaat perdagangan antar daerah. Faktor pendorongnya itu ada dua. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor alam,
yaitu sumber daya alam. Kemudian perbedaan tingkat harga antar daerah, ya, itu menyebabkan terjadinya, ya, itu salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau. Manfaatnya yaitu menyediakan alternatif kebutuhan bagi konsumen, ya. Kemudian meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam kegiatan perdagangan, ya, yang tadi sudah dibahas, menurut jangkauannya itu ada namanya perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional. Apa perbedaannya? Yaitu perbedaannya dilihat dari luas wilayah, kemudian adanya kedaulatan bangsa, kemudian adanya penggunaan mata uang, ya. Kalau perdagangan antar negara itu wilayahnya itu sangat luas, ya. Kemudian untuk mata uang yang digunakan juga antar negara itu berbeda dengan perdagangan antar pulau. Jika perdagangan antar pulau itu menggunakan mata uang negara yang bersangkutan, maka untuk perdagangan internasional itu menggunakan mata uang internasional. Biasanya itu menggunakan mata uang dolar, ya, dolar Amerika. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan Bapak berikan tugas, silakan dikerjakan. Tugas ini ada 5 nomor, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perdagangan? Apa perdagangan interinsuler itu? Jelaskan perbedaan ekspor dan impor dalam perdagangan antar negara. Yang keempat, berikan contoh minimal 3 aktivitas perdagangan antar negara. Dan yang terakhir, apakah perdagangan kecil dibutuhkan dalam keseharian kita? Demikian anak-anak untuk hari ini. Bapak harap tugas yang dikerjakan dengan baik dan diserahkan seperti biasa, penyetorannya melalui WA pribadi. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.